yang menyertaiku, yang melengkapiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku, untuk buka hati, untuk jamah
Pada saat ini aku berfirman kepada setiap engkau, berbaliklah kepada aku Tuhan Allahku. Pada saat ini aku merindukan setiap engkau datang kepada aku Tuhan Allahku. Pada saat ini aku merindukan engkau dengan hati yang tulus. Aku merindukan engkau datang menyembah aku dengan hancur hati. Saat ini aku berfirman kepada setiap engkau anak-anakku yang aku kasihi, lupakanlah masalahmu yang mungkin membuat engkau terluka dan kecewa. Saat ini aku berfirman kepada setiap engkau, lepaskanlah pengampunan itu ke dalam kehidupanmu. Lepaskanlah pengampunan, sebab aku Tuhan Allahmu sendiri memberikan pengampunan kepada setiap engkau. Oleh sebab itu anakku yang aku kasihi, aku berfirman kepada engkau saat ini, lepaskanlah pengampunan itu yang daripada engkau. Syadadadabaya, 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 syadadadabaya. Jangan pernah engkau meragukan kasihku dalam kehidupanmu. Jangan pernah engkau menganggap aku meninggalkan engkau. Aku ada di dalam dirimu. Sekalipun engkau meninggalkan aku Tuhan Allahmu, aku tetap memegang tanganmu. Dan menarik engkau tetap kembali kepada aku Tuhan Allahmu. Karena aku rindukan kepada setiap engkau. Benar-benar di dalam aku, sungguh-sungguh di dalam aku Tuhan Allahmu. Dan aku berfirman bagi setiap engkau pada saat ini, hidupilah setiap kebenaran firman yang telah engkau ketahui. Ketika engkau setia di dalam kebenaran itu, engkau anak-anakku yang kukasihi, aku akan memakai setiap pribadimu. Mungkin engkau merasa engkau tidak akan pernah mampu, tapi ketika engkau memberikan hidupmu sepenuhnya kepada aku Tuhan Allahmu, tapi akulah Tuhan Allahmu yang akan memampukan engkau. Demikian aku berfirman bagi setiap engkau. Buka hatimu, sembah aku dalam roh dan kebenaran, maka aku akan memberikan kuasa kepadamu. Demikian aku berfirman.
menebusku. Demikianlah aku berfirman bagi setiap engkau. Tuhan Allahmu yang mengasihi setiap engkau. Aku Tuhan Allahmu yang memanggil engkau ke tempat ini agar untuk engkau dibentuk menjadi Allahku. Pada saat ini kukatakan kepada setiap engkau, aku Tuhan Allahmu yang aku memakai engkau sebagai Allahku. Untuk itu jangan pernah engkau meragukan kuasaku, jangan pernah engkau meragukan panggilanku atas pribadimu, sebab aku Tuhan Allahmu yang akan memakai engkau sebagai Allahku. Pada saat ini kukatakan kepada setiap engkau, biarlah setiap engkau mempersiapkan diri untuk aku pakai sebagai Allahku, untuk engkau memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang yang belum mengenal pribadiku. Pada saat ini biarlah kau persiapkan hatimu. Jangan lagi kau menyimpan dendam, jangan lagi kau menyimpan rasa sakit hati, jangan lagi kau menyimpan rasa kekecewaan. Tapi biarlah engkau membuka hatimu untuk aku memakai setiap engkau. Persiapkan dirimu, persiapkan hatimu. Hanya itulah aku Tuhan Allahmu yang mengatakan kepada setiap engkau. Bukankah dalam firman-Ku berkata bahwa aku telah mengutuk Betsaida? Pada saat ini aku berfirman dan camkanlah ini. Betsaida adalah kota yang terkutuk dan itu tertulis di dalam firman-Ku. Aku berkata pada saat ini bagi setiap engkau hamba-hambaku yang kukasihi dan camkanlah ini. Mungkin kau tidak mengerti bahwa kau sedang berada di dalam tempat terkutukmu saat ini. Entah itu di dalam dosamu, entah itu di dalam kebiasaan lamamu, entah itu di dalam keterikatanmu yang terkadang kau tak mampu untuk melepaskannya. Mungkin hari ini kau merasa kau tersendiri, engkau merasa kau terikat, engkau merasa kau terbelenggu. Namun pada saat ini camkan apa yang kufirmankan bagi setiap engkau. Ingatkah engkau ketika aku datang menghampiri seorang yang buta, ketika ia berada di Betsaida hambaku yang kukasihi? Bukankah firman-Ku berkata bahwa aku menariknya keluar dari kota itu? Malam hari ini aku berfirman bagi setiap engkau dan camkanlah. Malam hari ini aku akan tarik engkau keluar dari masalahmu. Aku akan tarik engkau keluar dari kekelamanmu. Aku akan tarik engkau keluar dari keterikatanmu. Namun dibutuhkan kesediaan dirimu, dibutuhkan respon hatimu. Pada saat ini engkau akan mengalami kebebasan, engkau akan mengalami kelepasan. Engkau terima pengurapanku, engkau terima pemakaianku, dan engkau akan melihat sebagaimana kuasa-Ku bekerja. Orang buta akan melihat. Demikian juga hamba-hambaku yang kukasihi engkau yang ada di tempat ini. Engkau akan mengalami dan engkau akan menyaksikan kuasa-Ku bekerja atas engkau. Demikian aku berfirman bagi engkau. Innalala nama santa karana. Hamba-hambaku yang kukasihi, seperti singa muda yang haus dan lapar, demikianlah si iblis yang senantiasa mencari-cari celah di antaramu. Itulah sebabnya hamba-hambaku yang kukasihi, perhatikan langkah-langkahmu, perhatikan cara hidupmu, biarlah engkau tetap tinggal dalam hadirat-Ku Tuhan Allahmu, supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan, supaya engkau tidak jatuh dalam
tinggal di dalam aku Tuhan Allahku, agar sehingga itu muda itu tidak menerkam setiap engkau. Demikianlah firman-Mu. Hari ini aku berfirman kepadamu, anakku Joshua yang kukasih. Saat ini biarlah hatimu yang menjadi pemimpin yang rendah hati. Biarlah hidupmu menjadi pemimpin yang taat akan kuasa-Ku atas firman-Ku, sehingga pemberkatan itu tidak jauh daripadamu. Pemberkatan akan Allah melimpah atas dirimu ketika engkau merendahkan hatimu sebagai pemimpin yang berotoritas atas dasar firman-Ku. Oleh sebab itu biarlah hidupmu menjadi pengabdian bagimu Tuhan Allahmu. Biarlah hidupmu Tuhan, biarlah hidupmu engkau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Allahmu untuk dipakai Tuhan untuk menjadi lebih luar biasa dalam segala pelayananmu. Demikian Tuhan berfirman bagimu, anakku Joshua yang kukasih. Jangan biarkan iblis mencampur adukkan hatimu. Jangan biarkan iblis menghancur adukkan hidupmu, bahkan pikiranmu. Lawanlah itu dengan iman yang teguh. Lawanlah itu dengan firman-Ku yang hidup. Kekuatanmu sendiri yang kau tak sanggup. Kekuatan-Ku lah yang memampukan engkau. Kembalikan rohmu dan bangkitkan rohmu. Demikian aku berfirman. Raj. telah menebus setiap engkau di atas kayu salib, menyucikan setiap engkau dari segala belenggu dosa. Engkau yang telah ditarik dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan dengan inilah aku mengurapi setiap engkau. Pengurapan adalah tandaku memberikan otoritas penuh dalam kehidupan setiap engkau. Kuasa yang kuberikan bagi setiap engkau menjadi satu alat yang harus engkau pegang di dalam kehidupanmu, menjadi suatu senjata yang harus kau pergunakan di saat engkau berjalan memerangi gelap dunia ini. Hamba-hambaku dan anak-anakku yang kukasihi, kau telah menerima pengurapan daripada aku Tuhan Allahmu. Gunakan pengurapan itu dengan menjaga kekudusanmu. Gunakan pengurapan
pengurapan itu dengan menjaga otoritas yang kuberikan bagi setiap engkau. Karena dengan pengurapan itu kau dapat menggunakan kuasa-Ku Tuhan Allahmu. Di saat engkau berjalan di tengah kegelapan dunia ini, engkau akan memancarkan sinar kemuliaan Aku Tuhan Allahmu, sehingga orang banyak yang tersesat di dalam dunia ini dapat melihat terang di dalam kehidupan setiap engkau dan dapat mengikut Aku Tuhan Allahmu. Di saat engkau melalui jalan yang begitu berbatu di dalam dunia ini, kau akan memakai kasih kebenaran sehingga kau tidak mengalami luka, tetapi kau akan menolong banyak orang. Engkau akan menggendong banyak orang yang lemah. Engkau akan menopang banyak orang yang membutuhkan topangan. Dan di saat engkau melihat bahwa dunia ini begitu deras dengan hujan-hujan kejahatan yang ada, kau akan dilindungi oleh ketopong keselamatan daripada Aku Tuhan Allahmu, sehingga kau pun dapat melindungi orang-orang di dunia ini yang memerlukan pertolongan daripada Aku Tuhan Allahmu. Dan itu semua didapatkan dengan pengurapan daripada Aku Tuhan Allahmu. Oleh karena itu engkau menjaga pengurapan itu, engkau menjaga apa yang telah Kupercayakan dalam kehidupan setiap engkau. Tidak menutup kemungkinan pengurapan yang daripada Aku Tuhan Allahmu dapat terundur. Tidak dapat memungkinkan pengurapan yang daripada Aku Tuhan Allahmu dapat sedemikian rupa menipis, karena kau tidak menjaganya dan karena kau tidak menghargainya. Oleh karena itu biarlah kau menjaga pengurapan daripada Aku Tuhan Allahmu, sehingga semakin hari semakin pengurapan itu dibaharui dalam kehidupanmu. Semakin hari otoritas yang Kuberikan bagi setiap engkau semakin bertambah-tambah. Asalkan setiap engkau setia, asalkan setiap engkau menjaga apa yang telah Kuberikan bagi setiap engkau. Karena Kau adalah hamba-hamba-Ku yang Kupilih, karena Kau adalah hamba-hamba-Ku yang telah Kutetapkan sebelum dunia ini dijadikan. Oleh karena itu Aku memperlengkapi setiap engkau sedemikian rupa. Aku mengutus engkau dengan tidak tangan yang hampa, tetapi Aku mengutus engkau dengan membawa perbekalan daripada Aku Tuhan Allahmu. Dan percayalah apa yang Kuberikan kepada setiap engkau bukan sesuatu yang dapat diambil oleh siapapun, bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh dunia ini, tetapi yang Kuberikan bagi setiap engkau adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun, dan hanya oleh Aku Tuhan Allahmu saja yang dapat mengambilnya. Di saat engkau setia, engkau dapat mempertahankannya, tetapi di saat engkau tidak setia, Aku akan mengambil yang daripada setiap engkau. Demikian Aku berfirman.
Kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang memurnikan kami dengan roh-Mu. Kami mau berkata saat ini hidup kami menggenapi firman-Mu, dan kami akan melihat dan mengalami tanda mujizat menyertai setiap langkah kami. Kau bersama kami Tuhan senantiasa. Kami percaya kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kemasyuran-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Mana suara sukacitanya? Shalom. Wah, luar biasa. Kalau bersukacita jangan lupa dong. Shalom sukacita mana? Shalom sorak-sorai mana? Shalom kemenangan mana? Shalom mujizat mana? Shalom kesembuhan mana? Shalom diurapi mana? Haleluya. Kita teruskan doa malam kita ini. Kita buka di dalam Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-22. Sama-sama katakan Amsal. Pasal 6 ayat 22. Amsal. Semuanya Amsal. Pasal 6 ayat 22. Saya suka ayat ini. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Jikalau engkau berjalan, jikalau engkau berbaring, jikalau engkau bangun. Oke. Pria dengan wanita bergantian ya. Dijawab oleh wanita, ngomong lagi prianya. Sama-sama pria dengan saya 2, 3 ya. Jikalau engkau berjalan, jikalau engkau berbaring, jikalau engkau bangun. Oke, gantian. Para wanita memulai, kita pria menjawab dengan tegas. 2, 3 ya. Engkau akan dipimpinnya, engkau akan dijaganya, engkau akan disapanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan yang luar biasa berkata dalam hidup saya dan saudara, sungguh dikatakan dengan dahsyatnya ketika kita berjalan kita dipimpin. Pimpinan Tuhan dalam hidup saya dan saudara semua meyakini ada di dalam pertolongan yang besar. Jikalau engkau berbaring, engkau dijaganya. Ya, semua orang butuh yang namanya istirahat. Rasa lelah, pekerjaan yang begitu banyak hal yang sedang digumuli orang-orang. Aneh. Sudah banyak masalah tapi nggak bisa tidur. Sudah banyak kerja nggak bisa tenang. Sudah punya uang banyak masih juga bingung. Tapi hari ini dengar, jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaga. Baik. Tuhan yang sangat penuh sayang dalam hidup saya dan saudara. Kita bisa merasakan bagaimana ketetapan kasih Tuhan itu sungguh betul-betul kita rindukan. Saudara, begitu sayangmu sama Tuhan, maka malam hari ini kau ada di tempat ini. Amin. Begitu besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita menyatakan puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan terbukti ayat ini berkata, jikalau kau berbaring, ya. Ada banyak orang berbaring itu adalah setelah menyelesaikan pekerjaan. Tidak mungkin dia berbaring karena dia terburu-buru menyelesaikan pekerjaan. Di bagian yang lain ada juga orang berbaring itu
karena memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan hari-hari ini orang yang berbaring itu kita bisa tahu adalah orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang sudah bisa dikatakan lanjut usia atau mengalami hal-hal yang tidak diharapkan seseorang. Kita melihat dia terbaring, kita melihat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun ada datang penghiburan, datangnya hanya sebentar, perginya begitu lama. Tapi hari ini pastikan firman Tuhan berkata dalam hidup saya dan saudara, Dia sahabat yang setia. Amin. Kalau Dia setia, bayangkan ketika ketidakmampuan itu menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Mungkin secara pikiran atau mungkin juga dengan segala kemampuan yang sudah bergumul satu demi satu dalam hidup saya dan saudara, akhirnya kita sudah berusaha, kita sudah niatkan, kita sudah sungguh-sungguh. Bagaimana dengan hasilnya? Banyak orang akhirnya tidak seperti waktu melakukan yang pertama. Dia pikir ketika dia mau melakukan itu, dia akan dapatkan sesuatu yang memang sangat diharapkan. Saudara, sudah ada di kampus Yamin. Coba tanya sebelah kiri kananmu, apa yang mau dapat di kampus ini? Ya kalau sama-sama bertanya nggak dapat jawaban. Satu yang tanya, satu yang menjawab. Apa yang saudara dapat di kampus ini? Banyak. Apalagi? Coba tingkat 1 berdiri dulu semuanya. Tingkat 1 yang baru berdiri dulu semuanya. Mahasiswa tingkat 1 semuanya berdiri. Berdiri dulu. Oke. Boleh maju 10 langkah mendekat dengan saya. Oke, kalau sudah sampai 10, kalau terlalu baik. Ebong mana Ebong? Kau bayangin kampus Yamin itu seperti apa? Waktu sudah mulai mau berangkat dari Kalimantan, STS api. Yang ada di dalam benakmu itu apa? Yang aku pikirkan, yang aku sangka istimewa sekali. Tepuk tangan saudara, haleluya. Kalau Kalimantan bilang STS api istimewa, amin. Tingkat 2, apakah kau masih istimewa? Halo, tingkat 3 masih istimewa? Tingkat 4 masih istimewa? Amin? Baik, kita tanya lagi. Indra, apa yang kau bayangkan waktu kau pastikan bahwa kau akan ke STS AB? Saya pastikan jadi orang yang hebat, jadi orang yang berhasil. Wow, mana orang berhasil angkat tangan? Mana orang berhasil angkat tangan dan tepuk tangan yang luar biasa? Dua saksi. Willy, apa yang kau bayangkan waktu kau melangkah untuk ke STS kami? Menjadi orang yang bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin? Amin. Oke, yang datang terakhir. Rizka. Oh, Rati. Oke. Apa yang kau bayangkan tentang STS Tabin, Rati? Kasih. Oh, salah kiri kanan, aku mau ngasihmu. Oh, keren. Amin. Oh, oleh-olehnya kasih. Katakan, aku mau kasihimu. Katakan, amin. Oh, luar biasa. Puji Tuhan.
masuk ke tempat ini datang dari perdagangan. Wow, saudara yang dari perdagangan dengar, perdagangan mau ngomong. Apa yang kau bayangkan tentang STT Stabil sebelum kau datang sampai di sini? Pimpinan Roh Kudus. Oh, pimpinan Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya. Mana haleluya? Haleluya. Puji Tuhan, kita bergeser dulu ke Yosafat dari Tanjung Batam ya, Karimun, Tanjung Balai Karimun. Oke, puji Tuhan. Apa yang kau bayangkan sebelum datang ke sini? Yang saya bayangkan siapa ini luar biasa dan dahsyat. Boleh semua tepuk tangan, katakan luar biasa. Luar biasa. Hai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau tidak percaya akan janji Tuhan, engkau akan seperti orang penonton pada akhirnya. Sudah banyak yang menyatakannya. Kita lanjut lagi. Oke, Nathan. Halo Nathan, orang Ambon, amin. Mama orang apa? Orang Batak. Oke. Nathan, apa yang kau bayangkan tentang si Amin? Ya, dia lagi merenung. Amin. Semua bilang, oh. Amin. Amin. Oke. Karena orang merenung juga diberkati Tuhan. Amin. Daripada saudara ngantuk, lebih baik merenung. Oke. Kita lari ke Lampung ini. Sudah yakin bahwa kau mau masuk STT Stabil? Yakin atau tidak? Masih agak ragu-ragu. Mari kita doakan Abed. Amin. Siapa yang mau mendoakan Abed? Tuh, semua takut mendoakan kan? Semuanya datang kalau dapat bagi berkat. Siapa yang mau mendoakan Abed? Tingkat 4 nggak mau mendoakan Abed? Mana tingkat 4? Ini ada orang ragu-ragu loh. Bangkit berdiri, doakan dia. Oke. Mana cepat? Oke, ya, belum dia. Oke, sambil didoakan kita datangi Gayus. Gayus, apa yang kau bayangkan tentang STT Stabil? Yang akannya nanti menjadi orang-orang yang berdikah, berdampak dan berkualitas. Ini GPI banget saudara. GPI banget. Berdampak, berkualitas, bermitra katanya. Luar biasa. Oke. Halo. Ya. Rindu sama STT Stabil. Rindu. Iya. Oke. Baik. Kau rindu. Kau senang. Senang. Oke. Kau nyaman. Kau suka cita. Saudaraku, apapun yang terjadi, mau gembira, mau nyaman, muka Allah tetap sama. Amin. Iya. Memang dia ditentukan untuk hidup seperti ini. Lanjut. Ya. Halo. Apa yang kau rindukan atau bayangkan tentang STT Stabil? Yang kubayangkan di STT Stabil ini, semoga saya bisa bernubuat dan berpenglihatan. Semua bukan tangan dalam nama Yesus. Kita langsung praktek, amin? Oke, Ibu. Dari mana ini Ibu? Sidikala. Sudah nyampe di Stabil? Masih rasa mimpi atau sudah nyata? Oke, apa kerinduan datang ke Stabil ini Ibu? Kerinduan saya datang ke Stabil, setelah keluar dari Stabil, saya mau menjadi hamba Tuhan yang militan. Ini luar biasa. Sama-sama katakan militan. Militan. Oke. Wow, ini dia Mikael. Michael atau Mikael? Mikael. Oh, bukan Mikael, Mikael. Micael, coba disebut namanya Micael. Mikael. Saudara salah sebut selama ini Mikael. Mikael 1, 2, 3. Mikael. Kau yakin dipanggil Tuhan?
Yakin? Semua tepuk tangan. Yes. Bagaimana setelah didoakan kau percaya Tuhan itu sayang sama Abed? Percaya. Oh, tepuk tangan saudara percaya. Bapak Niko maju tak gentar membela yang benar. Amin. Sebenarnya apa sih motomu? Motoku Bang, aku di sini aku bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah latar belakang dengan aku dulunya. Gimana Bang? Oke, tepuk tangan. Haleluya. Punya belas kasihan yang luar biasa. Boleh semua katakan Boni. Ini Boni sebelum masuk STT Stapi dia mengalami proses selama 3 tahun. Betul ya Boni ya? Oke. Kau sekarang siap untuk masuk tingkat 1 atau masih kurang siap? Saya siap melayani Mas Ria. Kok masih ada yang belum tepuk tangan dong? Boleh aja bilang siap melayani saja. Tingkat 4 dan tingkat 3 mau weekend masih bingung. Di sana di mana nanti tempatnya? Iya nih, kau siap melayani di mana saja. Oke? Puji Tuhan. Lanjut. Siapa yang belum? Oh, Yohanes. Oh, Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang diurapi? Yang diurapi. Oke. Apa yang membuat kau berkesan dengan STT Stabil? Biar jadi pendeta. Wow, tepuk tangan, haleluya. Ya. Kau pendeta muda atau pendeta tua? Muda. Oke, puji Tuhan. Kita doakan dia nanti gembala GPI, amin. Bilang dulu, saya nanti jadi gembala GPI. Saya jadi gembala GPI. Oke. Memang terima kasih buat Pintu Elok karena ada anak asuhannya mau menjadi gembala GPI. Baik. Ini dia. Berapa meter tingginya? 1,6. 1,6. Oh gitu, berarti nggak beda jauh dengan saya. Apa yang membuat kau datang ke STT Stabil? Ingin menjadi saksi dan menjadi berkat di mana saya Haleluya. Siapa di sini yang hidupnya sudah menjadi berkat, katakan amin. Siapa yang di sini hidupnya sudah menjadi saksi, katakan amin. Wow, langsung ya digenapi. Oh, nanti terakhir. Daisy, apa yang membuat kau mau datang ke STT Stabil? Saya siapin begitu luar biasa karya Tuhan dan karunia-karunia yang dimilikinya, sehingga bisa yang ingin menangkan melalui karunia itu dan saya ingin memiliki semuanya. Oke, katakan haleluya. Oke. Ini sudah semua. Nathan tadi merenung. Masih merenung atau sudah bisa ngomong? Merenung. Tuhan Yesus baik. Pakai Fuji. Ada keturunan Jepang dikit atau kau suka makanan Jepang? Enggak semuanya. Oke. Pertanyaannya, yang bikin kau semangat sekolah di sini? Ingin dibentuk menjadi seperti anak Kristus sehingga bisa menjadi penuai yang benar di hadapan Tuhan. Wow, haleluya. Silakan dulu. Sudah semua saya tanya? Sudah, oke. Baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi berkata di dalam Amsal pasal 6 ayat 22. Jikalau kau berjalan, mau kemana kau hari ini, pastikan posisimu benar.
Apa yang sudah kau lihat hari ini, pastikan engkau memandang Tuhan. Amin. Ketemu dengan Tuhan itu spesial banget. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaga. Satu demi satu kita sudah dengarkan. Kita tidak usah meragukan. Tuhan punya cara. Dan biarkan cara Tuhan yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Saudara, tadi di grup kami, Ketua STT, Bapak Peter, Bapak pimpinan kita mengirimkan orang-orang yang diwisuda beberapa tahun yang lalu. Polos sekali, tulus sekali. Dan hari ini mereka sudah mulai menunjukkan karya-karya yang luar biasa. Saudara, staffing ada, bukan langsung ada. Staffing ada, bukan tiba-tiba seperti tempat yang kita tempati malam hari ini. Mereka tidak sempat istirahat. Mereka harus mengerahkan semua tenaga. Saudara, kampus kita yang tercinta ini tanahnya tidak datar seperti bangunan ini. Digali, batu-batu diangkat, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, yang hebatnya mereka tidak mengeluh. Pribadi yang kita sebut dengan ontan menerima wahyu yang dari Tuhan untuk supaya banyak orang diselamatkan, untuk supaya banyak orang menjadi penuai, untuk supaya orang betul-betul jadi hamba Tuhan. Hambanya memulai sebuah pelayanan dengan sekolah Alkitab ini. Belum sekolah, namanya kursus Alkitab. Dari satu kota ke kota dan sebagainya. Dan hari ini ada angkatan 58. Sama-sama katakan angkatan 58. Melimpah kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara. Kalau kita lihat ada tembok di luar, tembok itu tidak akan pernah berbicara, dan di situ tidak ada ditulis namanya siapa yang menempelkan batu ini. Tapi itulah suatu dasar untuk saya dan saudara tahu. Malam ini kita doa di hari-hari yang ke depan semakin banyak orang dipulihkan. Ayatnya berkata juga dengan jikalau engkau bangun, jikalau ada pergumulanmu hari ini yang kau butuhkan, jikalau hari ini ada permintaanmu, jikalau hari ini ada sesuatu yang terjadi di dalam hatimu, jikalau hari ini ada yang terus kau pikirkan di dalam dirimu, firman-Nya berkata, engkau akan disapanya. Boleh senyum? Boleh senyum? Ya. Biasanya senyum itu gak pakai amin, senyum saja. Boleh senyum? Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Apa yang mau kau minta hari ini? Apa yang sedang kau pikirkan malam hari ini? Apa yang akan timbul di dalam hatimu saat ini? Katakan Yesus yang terbaik dalam hidupmu. Dagingmu akan bicara pada. Bagaimana kalau saya bisa lakukan ini? Bagaimana kalau saya memikirkan ini? Bagaimana kalau saya lakukan seperti ini? Tapi hari ini yang kita mau minta
yang kita mau pikirkan, yang akan timbul dalam hati kita. Yesus dalam hidup saya dan saudara, katakan amin. Mulailah dalam doa 5 menit pertama sampai kepada 10 menit, dan kau tidak akan merasakan setengah jam kau sudah merasakan kekuatan yang baru. Tuhan akan menyapamu saat ini. Dia tidak lupa siapa dirinya. Dia tidak ingat kesalahan. Dia tidak hitung pelanggaran. Dia Bapa yang baik. Amin. Yang percaya perkataan 58 adalah kelimpahan, angkat tanganmu dan tersenyumlah. Katakan dengan lembut, kelimpahan. Amin. Orang yang kelimpahan tidak sulit, tidak akan mikir 2 kali apa yang akan diberikannya kepada orang lain. Kalau ada di sini orang miliarder, kita minta 10 juta, dia bilang tidak kurang, karena dia kelimpahan. Hari ini saya dan saudara berkata dengan iman kelimpahan. Jangan ukur dengan materi, karena materi tidak akan pernah memuaskan. Hatimu saat ini kelimpahan. Kenapa orang berdoa? Karena dia butuh Tuhan. Kenapa kita mendoakan orang? Karena kita percaya Tuhan bisa melakukan sesuatu buat orang. Hari ini kelimpahan di dalam kasih, di dalam doa akan menjadi satu jawaban khusus malam hari ini. Ketika kau berkata, aku percaya ada kesembuhan di dalam setiap penyakit yang saya doakan. Ada kekuatan di dalam setiap kelemahan yang terjadi. Tuhan mendengar doamu saat ini. Mari kita lihat Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sama-sama 2, 3 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapapun di antara kita yang merindukan jawaban doa, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang masih yakin akan janji Tuhan, yang akan melihat perkara besar terjadi dalam diri, bacalah firman Tuhan ini. Surat cintanya Tuhan datang padamu malam hari ini. Sebelum kita masing-masing berdoa, ambil Alkitab dan mulai baca dengan lembut dari hatimu yang paling dalam. Mungkin hanya telingamu yang mendengarnya, dan engkau mulai berkata-kata bahwa firman Tuhan malam hari ini menjadi jawaban di dalam pergumulan. Firman Tuhan hari ini akan berkata-kata langsung dalam dirimu.
Firman Tuhan hari ini menjadi obat di dalam segala apapun yang membuat engkau saat ini menjadi pulih dalam segala kehidupanmu. Apapun yang kau pikirkan hari ini, mari teman-teman ambil Alkitab. Mungkin lebih dekat dan kau mulai membaca dengan pelan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini. Saya mau berkata bagimu saat ini, engkau akan mengalami sesuatu yang baru saat ini. Engkau akan dibaharui dari hari ke hari ini. Engkau akan punya semangat yang besar di dalam dirimu saat ini. Engkau tidak akan menjadi orang yang gampang khawatir. Engkau tidak akan menjadi orang yang bimbang dan ragu. Engkau akan selalu di dalam posisi, di dalam penyerahan kepada Tuhan. Engkau akan selalu mengandalkan Tuhan dalam dirimu. Engkau akan menganggap bahwa Tuhan itu lebih tahu dari apapun yang kau pikirkan saat ini. Engkau akan berkata mujizat pasti terjadi saat ini. Engkau akan melihat dan yakin bahwa Tuhan itu sungguh nyata dalam dirimu. Amin. Kalau belum ada perubahan dalam dirimu, buka hatimu saat ini. Firman Tuhan ini masih berkuasa dalam diri. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya Yesus, haleluya. Kurang kasih pada kakak. Haleluya Yesus, haleluya. Ini sekitar saudara-saudara yang membutuhkan doa boleh berlutut di lantai yang tanpa karpet ini. Silakan maju ke depan dan berlututlah. Haleluya Tuhan. Ketika kami berjalan, Engkau memimpin kami. Ketika kami berbaring, Engkau menjaga kami. Ketika kami bangun, Engkau menyapa kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Firman Tuhan bagi engkau hamba-Ku, ketika engkau duduk diam di dalam hadirat-Ku, kau akan dipulihkan, kau akan dibaharui. Tuhan Allahmu yang melihat kehidupanmu, dan janjinya iya dan amin dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan Allahmu berkata bagi engkau saat ini, bahwa engkau akan kuat di dalam Tuhan Allah, dan engkau akan melewati semuanya itu di dalam kuasa yang dari Tuhan Allah. Hamba-Ku, terimalah kemenangan yang dari Tuhan Allah. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Semuanya akan menjadi berkat, dan semuanya kau akan terima. Dan tetaplah kau di dalam sukacita yang besar yang dari Tuhan Allah. Jangan lihat dirimu sendiri, tapi pandanglah Tuhan Allah. Suara Tuhan datang kepadamu, dan kau akan mendengarnya dan menyampaikannya, dan semua orang akan percaya dan datang kepada Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih kita lama-lama. Hamba-Ku yang Kukasihi, Tuhan Allahmu berkata bagi engkau saat ini, semuanya ada di dalam waktunya Tuhan. Semuanya ada di dalam kuasanya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang membuat, Dia yang menjadikan, Dia yang akan terus melakukan. Itulah Tuhan yang ada di dalam dirimu, yang bekerja mendatangkan kebaikan, yang membuat engkau terus memegang akan janji-janji-Mu.
Tuhan berkata saat ini bagi engkau hambaku, perkatakan firman Tuhan senantiasa, dan biarlah perkataan itu menjadi sukacita di dalam dirimu. Biarlah perkataan itu menjadi berkat dan kekuatan di dalam hidupmu. Engkau tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, tetapi engkau selalu mengandalkan Tuhan Allahmu yang senantiasa mengasihi engkau. Ulama kasyikina lalama masikina lalama. Tuhan yang memanggilmu, Tuhan yang memperhatikanmu, Tuhan yang menolongmu. Jangan takut, jangan bimbang. Jangan engkau percaya dengan apa kata manusia, tetapi biarlah engkau berharap penuh di dalam Tuhan Allah. Apa yang kau rindukan saat ini, Tuhan yang menyatakannya di dalam seluruh hidupmu. Setiap engkau melakukannya dengan iman, maka kau akan mendapatkannya. Ulama kasyiki maratakan alama kasyiki maratakan alama nama sikina. Tetaplah setia anakku, tetaplah setia di dalam engkau mengiring Tuhan. Apapun yang akan terjadi, engkau akan setia di dalam dirimu, dan kesetiaanmu itulah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memperhitungkan kesetiaanmu. Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kurang nama Roh Tuhanlah yang membaharui hatimu. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Tanggalkan segala beban-bebanmu, dan biarlah kau berserah penuh sukacita dan memiliki akan kasih yang dari Tuhan Allahmu. Bukan dirimu sendiri lagi, namun Tuhan Allahmu yang bekerja di dalam dirimu. Engkau akan mengerti apa yang harus kau lakukan. Engkau akan mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kau belajar mempraktekkan firman Tuhan, maka kau akan lihat kuasa yang besar akan terjadi di dalam dirimu. Kurama kasyikina lalama kasyikina lalama. Apa yang kau minta hari ini anakku, Tuhan Allahmu yang menyediakan, Tuhan Allahmu yang mencukupkan, Tuhan Allahmu yang saat ini bersamamu. Dia memberikan kau kelegaan, Dia memberikan kau sukacita yang baru, Dia memberikan kau pencerahan, Dia memberitahukan segala sesuatunya kepadamu. Mulai hari ini pengharapanmu adalah pengharapan yang besar, pengharapanmu adalah pengharapan yang benar, dan engkau akan teguh kuat berdiri di atas dasar iman yang teguh, dan engkau akan memiliki keyakinan yang besar akan kuasa Tuhan terjadi dalam dirimu. Maka kau akan menyatakan itu di dalam dirimu. Teruslah ada di dalam kasih yang dari Tuhan Allah, maka kau akan mendapatkan janji-janji yang Tuhan Allahmu genapi dalam dirimu. Ulama kasih lama takkan lama kasih di mana-mana. Yesus yang termanis dalam dirimu anakku, Yesus yang terbaik di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau mengimani segala sesuatunya, bukan hanya kata-kata biasa, tetapi engkau menghidupinya di dalam dirimu. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan Allah. Engkau akan penuh dengan sukacita yang baru, dan engkau tidak akan pernah memungkirinya lagi. Lihatlah bagaimana tangan kasih Tuhan yang terus menuntun engkau dan menguatkan engkau. Jangan engkau takut dengan segala apapun yang akan kau kerjakan, karena Tuhan yang menyatakan kuasa yang besar dalam dirimu. Ulama kasyikina lama kasyikina lama kasyikina lama. Ulama lama kasyikina lama. Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi, mengasihimu lebih dari apapun. Engkau berharga di matanya. Engkau berharga anakku. Engkau ada di dalam pandangannya Tuhan. Hari ini biarlah engkau duduk diam di dalam hadiratnya. Engkau kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan engkau bertanya kepada dirimu sendiri,
Tetapi biarlah engkau bertanya kepada Tuhan Allah, dan biarlah engkau mengakui dan terus mengakui firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam dirimu. Sungguh Tuhan Allah yang membangun kehidupanmu dan membuat engkau menjadi kuat dan mampu untuk mengatasi segala persoalan. Tuhan yang saat ini ada bersamamu. Tuhan Allahmu yang saat ini memberikan engkau kekuatan yang baru. Terimalah kuasa yang dari Tuhan Allah. Tiada makasih di dalam nama-nama. Setiap engkau mengucap syukur anakku, biarlah engkau melihat bahwa itulah kehidupan yang Tuhan Allah taruhkan dalam diri. Engkau akan mengucap syukur dalam segala sesuatunya. Engkau saat ini melihat ada banyak kekurangan-kekurangan di sekeliling. Bukankah Tuhan Allahmu yang memanggil engkau dan engkau bersyukur? Dan biarlah engkau selalu bersyukur. Tuhan adalah gembala, engkau takkan kekurangan. Tuhan adalah gembala, engkau akan dibaringkan di rumput yang hijau. Tuhan adalah gembalamu, engkau akan dibawa ke air yang tenang. Jiwamu disegarkan dari hari ke hari, dan penuhlah kuasa Tuhan atas dirimu. Jangan pernah memberikan celah, jangan pernah memberikan celah, karena kuasa kegelapan tidak tinggal dia ingin melemahkan dan menjatuhkan engkau. Tapi engkau ada di pihakku, engkau ada di dalam pengurapanku. Biarlah engkau berkemenangan dan berkemenangan. Kurang makasih di dalam Tuhan yang menjamah hatimu saat